Hai Sobat Langit, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur dan bagus untuk pertanian. Meskipun ada beberapa daerah yang memiliki lahan marginal, namun dengan perkembangan penelitian serta teknologi di bidang budidaya, maka sudah banyak juga lahan marginal yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Tapi, pernahkah Sobat memikirkan tentang bagaimana ya pertanian di negara yang tanahnya tandus, daerah gurun, atau padang pasir? Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanian di salah satu negara yang terkenal dengan daratan gurun pasirnya. Ikutin terus ya sampai selesai. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Arab Saudi dikenal dengan daratan gurun pasirnya yang cukup luas. Lalu, bagaimana ya pertanian di Arab Saudi? Inilah beberapa hal yang menarik terkait pertanian di Arab Saudi. Yang pertama, Arab Saudi memiliki akuifer dan melakukan desalinasi air laut. Arab Saudi adalah negara yang gersang yang tidak memiliki sungai atau danau. Dan sebagian besar wilayahnya yang sangat luas hanyalah pasir. Bagi banyak orang, Arab Saudi identik dengan kekayaan alam berupa minyak. Tapi ternyata ada sumber daya berharga lainnya di bawah gurun Arab yang kering ini, yaitu air tanah yang memungkinkan lahan pertanian yang luas untuk dibudidayakan di tengah gurun. Arab Saudi pernah merencanakan untuk mencapai swasembada pertanian pada sekitar tahun 1980-an. Arab Saudi pernah mengekspor gandum dalam jumlah besar dan pertanian tumbuh pesat di daerah tersebut. Ribuan tahun yang lalu, iklimnya berbeda dan semenanjung Arab menerima lebih banyak curah hujan, yang kemudian airnya tersimpan di bawah tanah menjadi akuifer. Lewat akuifer, inilah para petani memanfaatkan air untuk kegiatan budidaya. Namun pada sekitar tahun 2000-an, air di dalam akuifer mulai menipis dan pada tahun 2008 mengalami penurunan drastis. Bahkan impor gandum menjadi besar. Investasi pertanian di luar negeri mulai diluncurkan. Untuk menjamin pasokan air bagi warganya, Arab Saudi juga melakukan investasi besar-besaran pada desalinasi air laut. Misalnya, sebagian besar air dipompa dari pabrik desalinasi Laut Merah. Air minum di kota Riyadh berasal dari pabrik desalinasi Jubail Teluk Persia. Kabarnya nih, sekarang Arab Saudi sudah menjadi produsen air desalinasi terbesar di dunia. Wow! Daerah di Arab Saudi yang berbeda-beda iklimnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang sama ketika Anda meminta orang Arab Saudi untuk mendeskripsikan iklim tanah di daerahnya. Orang bagian utara Arab Saudi akan berbicara tentang iklim gurun yang dingin, memiliki musim dingin yang ekstrim, namun juga akan memberitahumu tentang gurun yang panas. Iklim yang akan dijelaskan orang bagian timur adalah tentang mata air dan pegunungan vulkanik, serta udara sejuk. Orang bagian barat daya Arab Saudi akan berbicara tentang hujan dan hutannya. Sementara Saudia yang tinggal di ujung selatan akan menggambarkan musim panas dan musim dingin, panen, dan
tanaman di Arab Saudi. Arab Saudi memiliki oasis terbesar. Di tengah gurun Arab Saudi terdapat oasis terbesar di dunia, yang juga menjadikan warisan dunia UNESCO. Oasis ini bernama Al-Hasa yang terletak di provinsi bagian timur Arab Saudi. Oasis membentang sekitar 85,4 km persegi yang dialiri lebih dari 280 mata air artesis. Oasis Al-Hasa memiliki mata air hangat, dingin, dan panas yang mengalir secara alami di tanahnya. Al-Hasa menjadi nama lokasi yang merujuk ke wilayah perkotaan provinsi Al-Hofuf. Daerah Al-Hasa bisa dikatakan sebagai lahan paling subur dan hijau di Arab Saudi, serta keberadaannya sangatlah penting. Di sini tumbuh lebih dari 2,5 juta pohon palem kurma dan lahan pertanian sekitar 10.000 hektar yang ditanami beragam jenis sayur dan buah-buahan. Menanam padi atau beras merah termahal di dunia. Selain menanam sayur dan buah, di Al-Hasa, masyarakatnya juga menanam beras merah termahal, yaitu beras merah Masawi atau Hisawi. Beras Hasawi membutuhkan lingkungan yang bersuhu tinggi, yaitu sekitar 48 derajat Celcius. Harga beras Hasawi terkenal mahal, yaitu sekitar 50 rial atau 180.000 per kilo. Karena dipercaya memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi dan memberikan manfaat kesehatan yang besar. Bagi para petani, bercocok tanam padi Hasawi adalah usaha turun-temurun dari nenek moyang mereka sebagai mata pencarian untuk generasi anak-anaknya. Menggunakan irigasi center pivot atau poros tengah. Irigasi poros tengah merupakan irigasi yang memakai mesin untuk mengairi area melingkar besar. Menggunakan alat penyiram sprinkle yang melekat pada bingkai dan digerakkan roda berputar di sekitar titik pusat. Petani di daerah Arab Saudi, seperti contohnya di Provinsi Al-Qasim, menggunakan irigasi jenis ini. Di bawah gurun pasir terkandung air pada kedalaman sekitar 30-400 meter. Air dinaikkan menggunakan alat center pivot tersebut, kemudian disiramkan secara sprinkle ke atas tanaman. Menanam daun bawang di Arab Saudi. Seperti di Indonesia, di Arab Saudi juga terdapat lahan budidaya daun bawang lesop, tepatnya di wilayah Taif. Dilansir dari channel Alman Mulyana, ternyata nih, di daerah Taif terdapat lahan budidaya daun bawang milik orang Arab Saudi. Namun, petani yang bekerja di lahan berasal dari Pakistan. Jam kerja petani dimulai pukul 4 pagi sampai sore, dan mereka digaji sekitar 5 juta per orangnya. Daun bawangnya terlihat subur. Para petani melakukan kegiatan penyiangan dan ada juga yang melakukan pemanenan. Daun bawang yang dipanen nantinya dikirim ke daerah kota dan dijual di supermarket. Namun, sebelumnya daun bawang harus melalui proses sortir, pembersihan, dan pemotongan agar terlihat lebih rapi. Itulah beberapa hal menarik tentang pertanian di Arab Saudi yang mungkin jarang orang tahu. Sekian, dan semoga bermanfaat. Semua bisa menanam,
Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.